Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah dan untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema kenapa saat ikhlas semua terkabul dan jadi kenyataan. Masya Allah, boleh tepuk tangan dulu untuk tema kita di pagi hari ini. Sebelum kita lanjutkan lagi pembahasan kita, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu ini ada tayangan mengenai viral. Aniaya ibu karena tak diberi uang, anak ditahan polisi. Yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Awalnya kan minta uang, aku bilang aku mau uang, tapi maksa. Hati orang tua mana yang tak sedih saat anak satu-satunya justru menganiaya orang yang telah merawatnya sejak kecil. Itulah yang dialami Meilani, seorang ibu yang tinggal di perumahan Bekasi Jaya Indah Irigasi, Bekasi, Jawa Barat. Dari rekaman CCTV yang viral di media sosial terlihat, Meilani dianiaya anak sematawayangnya yang berusia 23 tahun. Penganiayaan itu dipicu akibat permintaan uang sebesar 30.000 yang tak dituruti oleh korban karena sedang tak ada uang. Akibatnya, korban mengalami luka di bagian pinggul dan memar di kepala. Ya Allah, nontonnya gemes banget ya. Umur segitu bukannya ngebebanin orang tua, malah jadi beban buat orang tuanya. Tanda akhir zaman, seorang budak melahirkan tuannya. Wah iya juga Anak ya. menjadi raja bagi orang tua. Betul-betul Subhanallah. nauzubillah. Ustaz Syam, kita lanjutkan lagi pembahasannya nih. Benar gak sih Ustaz Syam, selama seorang anak itu belum ikhlas memperlakukan orang tuanya dengan baik atau memaafkan kesalahannya, nah katanya Allah itu akan tahan, katanya keinginannya tidak akan dikabulkan. Tapi ada juga yang durhaka sama orang tuanya, semuanya dikabulkan hajatnya. Itu gimana tuh? Mohon penjelasannya guru, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru kami Ustaz Maulana Habib Muhammad, Mas Fitat, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis sahih menceritakan 3 orang yang terjebak di dalam goa. Ketika itu terjadilah longsor dan mereka terjebak di dalamnya. Apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan yakni mengeluarkan deposit amalnya yang pernah dilakukan. Ada yang mengatakan saya pernah punya karyawan, belum saya gaji. Lalu suatu ketika bertahun-tahun datang karyawan tersebut menagih daripada gajinya. Maka aku berikan seluruh kambing yang saya miliki, hampir ribuan kambing. Saya kasih kepadanya karena kambing tersebut hasil dari gajinya yang kukembangkan. Aku ikhlas ya Allah. Maka terbukalah sedikit daripada pintu goa yang longsor tadi. Kemudian ada salah satu yang mengatakan saya subhanallah senantiasa bekerja memerah susu. Kemudian saya tidak pernah memberikan kepada keluarga saya sebelum saya menunggu daripada orang tua saya menikmatinya terlebih dahulu. Pernah suatu ketika orang tua saya dalam keadaan tidur, lalu aku menunggu mereka untuk terbangun, lalu kuberikan kepada mereka. Jikalau ya Allah, pada saat itu aku ikhlas membantu orang tuaku, aku ikhlas untuk sayang berbakti kepada orang tuaku, maka tolonglah aku pada saat ini ya Allah. Maka terbukalah daripada pintu goa tersebut. Artinya amal seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya, kalau ikhlas dilakukan, dia bisa menjadi deposit amal. Bukan hanya deposit di akhirat, tapi dia bisa menjadi deposit di dunia, subhanallah. Maka mafhum mukhalafahnya, logika terbaliknya, anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tua, anak yang menganiaya orang tuanya, anak yang durhaka terhadap orang tuanya, maka Allah akan tahan keberkahan hidupnya. Allah akan tahan daripada terkabulnya hajatnya. Toh sekarang ada kok anak durhaka kepada orang tua tapi Allah kabulkan hajatnya. Ada nggak Bu kira-kira? Ada subhanallah. Hajat apanya yang dikabulkan? Bisa saja di dunia dikasih sama Allah. Tapi di akhirat tidak akan pernah mencapai yang namanya kebahagiaan. Sedangkan di dunia ini kebahagiaannya sementara. Ada enggak ibu-ibu di sini saya tawarin misalnya. Ada penawaran. Ibu insya Allah ibu akan mendapatkan 1 miliar hari ini. Tapi jam 5 sore meninggal. Mau enggak Bu? Subhanallah. Atau ada orang yang mendaftar mau maju menjadi kepala daerah. Oh ada jaminan kau pasti terpilih. Tapi tepat setelah dilantik kau meninggal dunia. Subhanallah. Maka di dunia ini tidak ada yang abadi. Mungkin dikasih di dunia tapi itu hanya sementara. Karena ada balasannya di akhirat. Berbeda nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tahu nggak apa yang lebih membahagiakan dibanding masuk surga? Aduh apa ya kayaknya surga Ada yang lebih membahagiakan. Apa itu? Ketika sudah masuk ada pengumuman kalian tidak akan pernah mati lagi. Kalian selamanya di sini. Itu lebih membahagiakan. Masya Allah benar juga ya. Siap. Masya Allah boleh tepuk tangan dulu untuk guru kita Ustaz Syam.
Waduh, Masya Allah semakin menarik pembahasan kita. Kita lanjutkan lagi pembahasannya, tapi sebelumnya saya mau panggilkan dulu guru kita, Habib Muhammad Siap, Syahab. Bang Mikdad. Habib, mohon izin tadi dari segmen 1 sampai sekarang kita membahas tentang ikhlas itu adalah kunci supaya apa ya, hajat kita terkabul, semua mimpi kita jadi kenyataan. Tapi kenapa ada orang yang gak ikhlas pun diberi balasan sama Allah? Nah ini apa yang ingin Tidak disampaikan? ikhlas diberi balasan sama Allah. Iya, mohon penjelasannya Habib, silakan. Baik. Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang ingin dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen sesuatu, tapi Allah tidak pengen, maka tidak akan terjadi. Ketika kita ingin sesuatu, tapi Allah ingin, maka itu akan terjadi. Ketika Allah ingin sesuatu, kita tidak ingin sesuatu, itu pun pasti akan terjadi. Jadi semuanya itu sebenarnya kehidupan kita itu kita jalankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berbahaya itu istidraj. Istidraj itu dia berbuat maksiat, melakukan apa yang dia inginkan. Tadi Ustadz Syam sudah menyampaikan, artinya wa ma lahu fil akhirah min nasib. Di akhirat satu jengkal tanah akhirat syurga pun mereka tidak didapatkan atau tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kelihatannya kok itu orang nggak sholat, itu orang nggak ikhlas, itu orang nggak berpuasa. Kok rezekinya itu masih lancar-lancar saja. Ini juga dituliskan di dalam hadis Tankihul Gaul. Ada dua orang, Masya Allah, yang satu miskin, ikhlas, baik, bertakwa, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi doanya belum diijabah. Malaikat bertanya kepada Allah, karena malaikat tidak tahu ilmunya Allah. Ketika malaikat ini bertanya kepada Allah, ya Allah, ini hambamu yang miskin berdoa, minta tambahan rezeki. Kata Allah Subhanahu wa taala, dia ikhlas berdoa. Kata Allah Subhanahu wa taala, tetap jangan kau kabulkan doanya. Kenapa? Aku masih rindu, senang dengar rengekan tangisan doanya setiap malam. Ada orang yang Masya Allah orang kaya, nggak ada keikhlasannya, sedekah tidak ikhlas, pengen diumumkan, dicampur ria, ya sombong. Tapi tetap bertambah rezekinya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat tersebut, langsung kasih aja. Jangan lama-lama dia minta, jangan lama-lama dia berdoa. Langsung kasih saja, kenapa? Aku enak dengar suaranya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah sedih banget kalau digituin. Itu ya. mah, jadi walaupun kita nih harus juga mawas diri. Kenapa nih kita masih maksiat kok rezeki kita lancar. Betul. Tapi kita selalu berhusnuzon sama Allah ya. Selalu wajib bersangka baik kepada Allah Subhanahu Terima wa taala. kasih ya Habib Muhammad. Boleh tepuk tangan dulu Bu, Masya Allah. Baik, nah sekarang saya akan kasih kesempatan jamaah untuk curhat sama guru-guru kita. Jadi kita masuk dulu ke dalam segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Baik, untuk Bapak atau Ibu yang ada di studio yang mau curhat boleh angkat tangannya yang tinggi Bu. Oke, baik. Saya kasih kesempatan untuk yang sisi sebelah kanan dulu ya. Ibu boleh dipegang mic-nya, boleh berdiri di tengah-tengah kami. Saya juga mohon Ustadz Maulana dan Ustadz Syam untuk berdiri di tengah-tengah kami. Ibu boleh perkenalan dulu namanya siapa dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna dari Majelis Taklim Al-Karomah, Ciparai, Kabupaten Bandung. Ciparai, Kabupaten Bandung. Iya. Boleh tepuk tangan dulu Ibu. Silakan Ibu Ratna. Begini Pak Ustadz, suami saya kan korban PHK dari efisiensi anggaran gitu Pak Ustadz ya. Kemudian planningnya itu ingin kembali lagi ke dunia musik. Sementara keluarga saya itu kan menentang bahwa musik itu haram gitu. Karena nantinya tidak ada keberkahan di dalam rumah tangga saya gitu. Mohon pencerahannya Pak Ustadz, gimana solusinya? Baik, mungkin Ustadz Syam dulu mau menjawab, silakan Ustadz. Subhanallah, jadi kalau orang mencari pekerjaan itu bukan hanya mencari hasil yang banyak, tapi mencari keberkahan itu sudah sangat bagus Bu. Kita mau makan aja, kita bukan nyari kenyangnya, tapi Allahumma barik lana, kita pengen berkahnya gitu makanan. Karena banyak orang kenyang tapi subhanallah kenyangnya justru dipakai maksiat. Kenyangnya justru dipakai menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari penghasilan itu berberkah. Paling bagus uangnya banyak tapi berkah juga, Nah, itu paling itu bagus dia. itu.
wabarakatuh. Insya Allah mudah-mudahan pekerjaan yang digeluti selanjutnya ataupun pintu rizki yang Allah bukakan selanjutnya jauh daripada apa yang meragukan. Jangankan yang haram, yang meragukan saja kita mesti menghindari. Sering disampaikan guru kita Ustadz Maulana di panggung Islam itu Indah, di mimbar Islam itu Indah, bahwa kiai kami mengajarkan kami untuk mencari pekerjaan yang tidak melalaikan dari sholat berjamaah. Itu saja tuh, subhanallah. Jadi kalau ada pekerjaan yang tidak melalaikan daripada sholat berjamaah, itu ada berkahnya, besar berkahnya di sana. Maka subhanallah, solusinya apa? Yang pertama istikharah. Istikharah itu apa? Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak sholat sunnah 2 rakaat di waktu duha, termasuk juga istikharah di sana, subhanallah. Maka kalau sudah istikharah dapat petunjuk dari Allah. Selain istikharah ada istisyarah. Apa istisyarah? Musyawarah keluarga. Dia ngomong kepada istrinya, kata istrinya, "Mas, saya nggak apa-apa, yang penting cukup, insya Allah mau naik haji cukup, mau umroh cukup, mau beli mobil cukup, mau rumah baru cukup," gitu ya. Yang penting cukup, yang penting jangan pernah ada sesuatu yang syubhat, apalagi yang haram masuk ke dalam perutku dan perut anak-anakku. Maka apa yang dilakukan oleh keluarga, saling mengingatkan dalam kebaikan, itu sudah sesuatu yang terbaik dan membuka jalan keberkahan Amin, kepada amin, Allah amin. Subhanahu wa taala. Amin. Baik, Ustaz Maulana. Gini, orang bekerja karena 5 hal. Yang pertama, orang bekerja supaya tidak hina. Supaya tidak ngemis. Yang kedua, naik lagi level 2. Orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri. Kebutuhannya supaya ya tercukupi. Kemudian untuk melaksanakan nafkahnya. Ini ada anak, ada sekolah dan sebagainya. Kemudian naik lagi untuk membantu sesama. Dan yang di atasnya adalah puncaknya untuk membantu agama. Pertanyaannya, pada posisi suami ibu habis di PHK, tidak ada pekerjaan, maka sebaiknya, betul tadi kita sama dengan tahapan-tahapan itu, mohon izin ibu harus dukung suami. Bantu suami. Jadi berikan semangat. Jadi kalau memang susah dapat pekerjaan, buat lapangan pekerjaan. Dengan keahlian masing-masing, dengan kemampuannya, tanpa melakukan hal yang membahayakan rumah tangga. Contoh nauzubillah yang menghinakan. Baik, baik. Ibu mudah-mudahan terjawab ya. Baik, Ustaz Syam boleh silakan duduk kembali. Ibu juga boleh silakan duduk kembali. Ustaz Maulana tahan dulu di sini. Sekarang saya akan kasih kesempatan, soalnya kayaknya yang sebelahnya juga tadi ada rasa penasaran yang ingin mau dicurhatin ya Ibu ya. Boleh Ibu silakan ke tengah. Habib Muhammad, boleh Habib. Ibu boleh perkenalan dulu Ibu di tengah sini. Namanya siapa dan dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Hairani. Saya dari Majelis Ta'lim Al-Karomah Ciparai, Bandung. Baik, boleh tepuk tangan Ibu dari Ciparai, Bandung. Silakan Curhat Ibu. Pak Ustadz. Iya. Begini, saya merasa terzolimi. Bukan sama suami, bukan. Dari pihak keluarganya mempunyai hutang piutang. Dengan nominal lumayan, ratusan juta. Saya sudah menagih, suami juga sudah berupaya menagih. Cuman balasannya malah marah-marah. Tidak ada itikat baik untuk membayar. Sedangkan kan kalau misalkan kita memberikan hutang harus sebaiknya kita menagih atau istilahnya mengingatkan. Iya, betul. Mengingatkan. Karena kan dosa juga kan kalau misalkan tidak ditagih kan. Nanti kalau itu kan usaha nanti di akhirat. Seperti Baik. itu. Bagaimana, apakah saya harus mengikhlaskan dengan ratusan juta atau bagaimana? Ada yang melotot di mungkin sebelah Ibu tadi, solusinya. Mas Dinar. Baik. Mohon Mas saya kembali lagi ya Pak Baik, Ustadz baik, ya baik. gitu. Sudah, Saya Ibu? bersyukur alhamdulillah sampai detik ini saya masih Insya Allah. diberikan rezeki sama Allah Amin, amin Subhanahu ya wa Allah ya Ta'ala. Rabbal Alamin. Terima Baik. kasih Pak Ustadz. Ya, baik. Habib Mohon Muhammad. pencerahan. Semuanya Nabi SAW mengatakan orang yang berhutang tapi punya niat buruk. Saya nggak mengatakan siapa saja, umum nih. Artinya orang yang berhutang punya niat buruk tidak mau membayar. Nabi mengatakan dia terhukum seperti maling.
orang yang berhutang itu harus lebih paham daripada orang yang menghutangi. Namanya kita pakai duit orang, keluarkan akhlak yang bagus, keluarkan adab yang bagus. Kalau jatuh tempo, nih yang bagus, jatuh tempo belum bisa bayar, jangan diam-diam aja. Jangan pura-pura nggak tahu, ini sudah jatuh tempo tapi statusnya jalan-jalan. Betul, betul. Nah, bagaimana orang tidak marah? Artinya keluarkanlah etikat kita baik, kalau memang jatuh tempo belum bisa bayar, ngomong maaf saya belum bisa bayar. Mestinya yang punya hutang itu memahami, bukan yang punya hutang marah-marah, yang malah memarahi orang yang menghutangkan. Betul. Jadi bagaimana ibu, boleh nggak terus menagih? Boleh. Selama itu sudah jatuh tempo, terus mengingatkan, terus kita kasih tahu bahwa kau ini punya hutang dan harus bayar, itu boleh. Bahkan kita boleh juga menganjurkan kalau dia punya barang-barang boleh dijual. Misal mobilnya, misal motornya, sesuai dengan apa yang hutang kita. Kalaupun apa yang dijual tersebut belum sampai kapasitas bayar hutang kita, nggak masalah. Yang penting dia sudah ada bayar hutang kita, nanti sisanya apalagi yang bisa dia lakukan ikhtiar untuk membayar hutang tersebut. Jadi buat siapapun juga kita ini nasihat buat kita semuanya, kalau berhutang ingat bayarnya. Maka memang ulama mengatakan kalau menghutangkan tuh hilang dua, hilang teman, hilang duit. Iya lagi. Ya, kadang-kadang hilang keluarga, hilang uang dengan gara-gara menghutangkan. Masya Allah. Masya Allah. Baik, selanjutnya Ustadz Maulana mau menambahkan bagaimana nih Ustadz? Ngutang melas, ditagih ngegas. Betul. Ini yang bahaya. Makanya kepada orang-orang yang punya uang untuk memberi utang, kita harus ingetin. Karena utang itu tidak ada uang bersaudara. Tidak ada bersaudara itu uang. Utang tetap utang, harus dibayar. Akadnya kan utang, harus bayar. Siapapun, jangankan 100 juta bu. 1 juta aja tagih. Betul tidak? Betul. Karena kenapa? Berimbas kepada yang berutang. Akan bangkrut di hari kemudian. Hajinya diambil, kan dia utang kan sampai kiamat, sampai akhirat. Jadi kalau dia tidak bayar di hari kemudian, mau pakai uang, nggak mungkin, nggak laku uang di sana. Yang laku amalnya diambil, pahala hajinya, puasanya, zakatnya, ibadah-ibadahnya, duhanya, tahajudnya, diambil. Maka hati-hati yang punya utang, bayar. Bisa solusinya gimana? 1, perbarui tulisan. Ada pengakuan hitam di atas putih. Kemudian dia tanda tangan. Terus tanyain kapan mau bayarnya. Tanggal kapan bayarnya. Dan bayarnya caranya gimana. Bertahap atau gimana. Kemudian 1. Hadirkan saksi. Dan kalau bisa panggil orang ketiga untuk nagih. Suami ibu. Kan keluarga ibu. Suami ibu. Ya, Baik. alhamdulillah. Terima Bagaimana kasih. Ibu? Cukup? Ya, alhamdulillah. Coba kepada Mungkin dari- ya Apa, silakan Ibu? sapa aja. Silakan Ibu. Terima kasih yang banyak. ada di luar sana Ya. yang mempunyai hutang kepada saya, tolong Dibayar. bayar. Bayar dengan sesuai perjanjian kita. Oke, Wih. tepuk tangan dulu Bu. Iya. Karena nanti di akhirat kan sebelum kita dikuburkan kan ditanya dulu punya hutang tidak? Wah, masa harus nunggu itu dulu ya Bu ya? Nah, mau dikuburkan juga kan Kayaknya ditanya dulu hutang. Bu Cocok jadi penceramah nih. Kayaknya emang ustazah deh. Alhamdulillah, Masya Allah. Ibu, Jazakumullah khairan kasir. Ya. Terima kasih. hatur atas nuhun ya Ibu. keputusan. Ya, Sami-sami sami-sami. saudara. Baik, Ibu tahan di sini. Baik, alhamdulillah jamaah, demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih guru-guruku, terima kasih jamaah yang ada di studio, yang sudah curhat, juga jamaah yang sudah menyaksikan. Akhir kata saya Mikdad Adausi mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.